ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Ada 14 partisipan. Ada yang mau bertanya, bisa langsung aktifkan mic ya, kalau mau bertanya, atau bisa lewat chat, nanti saya bacain. Ada pertanyaan? Oke, dalam konten. Oke, ada yang bertanya mungkin? Enggak, kalau enggak saya nanya dulu deh kalau gitu. Ji, untuk terkait yang tadi yang lo bilang kalau misalnya susah menemukan data dari nge-translate apa yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan sedikit, nggak banyak, gitu kan? Tadi lo bilang gitu kan, bener nggak? Ya, terus lo bilang ya udah ajarin aja dulu AI-nya untuk belajar bahasa Indonesia dulu, terus belajar bahasa Inggris dulu di tempat yang terpisah kan gitu tadi. Karena kan datanya pasti banyak kan kalau untuk masing-masing itu. Nah, nanti gue masih belum kepikiran gimana cara menggabungkan dua itu. Jadi misal gue punya model satu yang sudah paham tentang bahasa Indonesia, terus gue punya satu lagi model yang sudah paham tentang bahasa Inggris. Nah, untuk nge-combine itu biar si model ini bisa mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kayak gimana kira-kira? Mungkin bisa diperdetil lagi gitu. Ya, menarik. Jadi sebenarnya modelnya satu, jadi gini, modelnya satu aja sebenarnya, nggak dua. Jadi ada satu model, dia diajarin tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Tapi bukan terjemahan. Jadi kita kayak, ini kalimat bahasa Inggris, ini kalimat bahasa Indonesia, diacak aja lah. Pokoknya jadi, ini ada kumpulan kalimat, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Yang penting, inilah gini caranya bahasanya bekerja. Jadi abis itu dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, dia udah bisa nih, si model ini, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi dia nggak bisa menerjemahkan. Baru dari situ diajarin menerjemahkan. Itu masih high levelnya. Gimana caranya dia diajarin menerjemahkan, itu tergantung arsitektur modelnya sih. Tapi kalau arsitektur yang, apa yang enak ya? Let's say, yang salah satu yang biasa dipakai GPT-2 gitu. Itu tinggal di ini aja datasetnya. Jadi pertama, belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu, yaitu isinya kumpulan kalimat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dia udah bisa bahasanya, sekarang diajarin terjemahin nih. Gimana caranya? Ya udah, kita sekarang punya dataset terjemahan Inggris Indonesia, datasetnya sedikit misalnya. Nah, itu format datanya digabung aja. Jadi misalnya kalimat bahasa Indonesia, terus misalnya dikasih separator gitu, apa tanda tab atau tanda apalah ya, kayak separator yang beda gitu, terus bahasa Inggrisnya apa. Jadi nanti tadinya pertama dia dikasih kalimatnya satu-satu, sekarang dikasih kalimatnya berpasang-pasangan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, jadi dia setelah itu dia bisa mencocokkan, oh berarti kalau ada ini terjemahannya yang sebelahnya gitu. I see. Kalau di Indonesia sendiri memang belum ada ya kayak semacam korpus gitu ya. Biasa kan kalau di luar itu udah ada kan korpus bahasa Inggris gitu kan. Kalau di sini lo pakai korpus nggak sih sebenarnya kayak gini? Oke. Ada ya? Oke. Jadi bahasa Indonesia ada korpusnya. Tapi domainnya kadang-kadang tidak sesuai yang diinginkan. Jadi kalau korpus terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang cukup banyak itu open subtitle. Jadi terjemahan subtitle. Itu banyak. Terjemahan subtitle film gitu kan, ada transkripnya, biasanya 2 bahasa. Nah, itu saling terjemahan. Tapi kan kadang-kadang stylenya berbeda gitu. Kita maunya misalnya terjemahin teks-teks. Itu nggak bisa pakai subtitle. Dia mah taunya tentang apa? Ya, tentang filmnya gitu. Kosakatanya gitu. Oke, I see. Ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Wahyu. Apakah distributed learning bisa dilakukan di domain selain natural language, misalnya pada pengolahan citra? Mungkin nggak sih distributed learning yang tadi lo bilang terakhir-terakhir? Actually secara konsep ya, sebenarnya harusnya sih nggak spesifik ke NLP ya. Bisa juga ke AI lain. Cuman nggak terlalu familiar apakah misalnya citra ini dia butuh. Kalau bisa. Apakah mereka perlu? Kurang tahu ya. Nggak terlalu familiar sama field citra, apakah mereka butuh waktu trainingnya lama gitu. Misalnya kalau trainingnya citra ternyata cuma 5 menit, ya
agak-agak overkill gitu kan. Tapi kalau ternyata mereka trainingnya 2 bulan gitu, wah biasanya mungkin mereka udah pakai distributed training. Oke, I see. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Cahya Wirawan, apakah sudah ada paralel korpus buat bahasa daerah? Nah, ini menarik sih. Di Indonesia atau Ini Research NMT tentang bahasa daerah? Ya? karena biasanya bahasa Indonesia pasti formal Indonesia yang Indonesia gitu kan. Bahasa daerah Aha. belum pernah nyoba, belum pernah cari, belum pernah coba explore apakah ada atau enggak. Uh, jadi dan bahasa daerah banyak ya. Kalau saya asumsi bisa jadi bahasa daerah tertentu datanya nggak sebanyak bahasa daerah lain. Misalnya Jawa mungkin lebih gampang gitu dicarinya. Karena kan ya Indonesia lebih banyak gitu ya orang. Kalau dibandingkan misalnya daerah-daerah lain yang populasinya nggak banyak. Itu tapi masih prediksi. Kalau research Oke. NMT bahasa daerah, nah kalau research MT bahasa daerah pernah lihat beberapa. Jadi yang masih statistik pernah sempat baca paper. Tapi Hmm. kalau new role belum pernah ketemu. Jadi nggak terlalu update. Jadi Oke, oke. belum Wah, itu bisa sih belum jadi baca banyak. riset baru ya. Kalau tertarik kan bisa jadi riset baru kan. Bisa. Kalau Google itu kayaknya bisa Jawa deh. Nggak, tapi belum bisa bahasa daerah yang lain. Itu pun kalau nyoba Ya. masih nggak terlalu bagus kayaknya. Oke, oke. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari Norma Ayu. Terkait bahasa isyarat, apakah sudah ada riset? Ada, Nah, ini ternyata ada. bahasa isyarat. Jadi dan cara kerjanya sama sebenarnya sequence. Tapi kalau bahasa isyarat berarti kan inputnya ini ya, Video berarti kan harusnya. foto, sequence of photo. Video itu kan sebenarnya sequence of photo ya sebenarnya. Iya, sequence foto ya. Ada, pernah lihat beberapa judul papernya atau pernah lihat pas ikut conference gitu suka ada yang tentang bahasa isyarat ke bahasa Inggris lebih umumnya, tapi nggak kebayang. Jadi biasanya kalau gitu sih udah ngegabungin 2 teknik ya. Jadi udah teknik NMT sama teknik citra. Jadi pertama videonya itu atau gambarnya mungkin di encode pakai teknik citra gitu, CNN atau apapun itu. Nanti habis itu decode-nya, generate-nya pakai pakai ini, pakai yang biasa dipakai di language prediksinya Hmm. sih. Tapi Iya, iya, ada, iya, iya. tapi nggak familiar sayang sekali. Saya nggak familiar, Mungkin mohon maaf. ya, jadi mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Itu kalau kalau nggak salah di Fasilkom ada yang riset loh tentang itu gitu. Dulu pernah lihat, mungkin bisa di search atas nama Ibu Erdevi Rakun. Nah, beliau melakukan riset tentang bahasa isyarat pakai AI. Mungkin bisa di search di Google apa paper-paper yang terkait sama beliau gitu. Itu ada kok. Kalau nggak salah waktu waktu kita masih di sana udah jalan itu Ji, riset itu. Cuma nggak tahu sekarang udah sampai mana. Oh ini ya. Ya. Dulu saya familiarnya tentang ini, hidung sapi itu. Oh, si Ari. Ya, Iya, 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 iya. Oke, lanjut dulu pada pertanyaan berikutnya dari Wahyu lagi. Apakah tidak terjadi bias pada proses distributed learning ya? Kan apa ketika lo nge-training di GPU yang berbeda tuh kira-kira ada bias nggak yang terjadi? Karena kan tuh pasti beda dataset, beda eh, apa ya beda environment lah. Itu gimana kira-kira Ji? benar, datasetnya beda. Biar nggak bias, modelnya harus sama. Jadi modelnya sama, datasetnya beda nggak Hmm. apa-apa. Oke, oke, Uh, oke. jadi nanti setelah apa ya? Jadi setelah mereka training pakai dataset yang beda itu, informasinya digabungin dulu jadi satu. Jadi nanti hasil Hmm, oke. informasinya itu yang sama. Jadi setelah mereka update pakai informasi gabungan itu, hasil Hmm. modelnya akan tetap sama. Jadi dalam waktu apapun itu modelnya masing-masing mesin akan selalu sama. Jadi nggak akan beda. Karena kalau bakal beda udah kacau nanti. Oke. Iya benar benar benar. Jadi harus dipastikan setelah update itu modelnya setiap mesin harus sama. Kalaupun beda GPU paling ngaruhnya ke waktu doang gitu. Misalnya ada 3 GPU, satu pakai GPU murah gitu, dua pakai yang mahal. Ya paling Mhm. isunya si dua ini udah selesai, dia harus nungguin yang ketiga ini. Jadi Oh, cuman oke. lebih nggak lama aja tapi nggak akan ngaruh ke hasilnya. Jadi kan dua udah Hasil. selesai, tinggal
gabut sebentar gitu sambil nungguin yang 3 kelar. Nah, itu baru. Ya, 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 ya. Oke. Oke, wah ini banyak banget pertanyaan nih. Banyak yang penasaran nih, Ji, sama kerjaan lo nih. Oke, dari Rizal Setia Perdana, dalam konteks neural machine translation yang merupakan salah satu task language generation, metric evaluation apa sih yang paling sesuai untuk digunakan? Kan kalau terkait dengan hasil generation yang memiliki nilai subjektivitas yang bervariasi, ya benar juga sih. Betul, Itu apa ya kira-kira yang betul. pakai? Benar, benar. Benar bahwa satu terjemahan itu, misalnya ada bahasa Inggris yang agak kompleks lah, terus kita tanya ke 5 orang, ini terjemahannya apa? 5-5-nya pasti beda kan? Betul, Kalau betul. kalimat yang panjang, kalau kalimatnya simple mungkin sama, tapi kalau kalimatnya udah mulai kompleks kan beda-beda. Itu gimana? Nah, ini sebenarnya adalah cabang riset dari MT tersendiri, yaitu matriks evaluasi mana yang paling bagus. Jadi paling benar itu caranya adalah ya ditanya aja ke orang gitu, nanti dikasih nilai rating 1 sampai 5 gitu kan. Tapi kan mahal, capek, nggak mungkin kan Ya, ya. kita minta tolong orang. Nah, jadi pakai pendekatan matriks. Matriks apa yang paling bagus? Ini ada risetnya lagi. Tapi yang biasa orang pakai itu adalah Blue, BLEU. Itu yang biasanya orang pakai setiap kali orang research MT, biasanya yang dilaporin itu matriksnya Blue, atau kecuali dia emang spesifik nyari matriks lain. Bahkan Blue ini sebenarnya juga masih ada kekurangan, tapi mau nggak mau tetap dipakai karena ya sudah gitu. Karena masih dirisetin matriks apa yang paling bagus. Nah, Blue ini gimana cara kerjanya? Secara gampangnya itu adalah dia cuma ngitung overlap. Jadi dia butuh ada satu reference. Jadi kita punya terjemahan kita, terus dia punya reference dari orang gitu kan. Dia cek aja yang overlap berapa kata. Jadi overlapnya nggak cuma kata ya, satu kata, habis itu dia nyoba frase dari 2 kata, frase dari 3 kata, dihitung berapa yang overlap, terus di rata-rata lah gitu, berapa persen yang overlap kira-kira gitu. Nah, itu bisa dilihat kekurangannya dia nggak bisa nge-handle sinonim gitu kan. Misalnya I like you itu misalnya dia saya suka kamu, atau padahal kalau suka ini kan ada sinonim yang lain dan secara terjemahan sebenarnya sah-sah aja. Nah, itu kalau berubah blue-nya berkurang, itu salah satu kekurangannya blue. Tapi ya kalau buat teman-teman yang risetnya nggak fokus di matrix, yang biasa dipakai memang blue ini. Tapi kalau ada orang teman-teman yang riset di matrix lain, dia biasanya coba-coba matrix lain juga. Oke, oke, menarik ya. Ya ini agak berbeda dengan klasifikasi pada umumnya ya kan. Kalau klasifikasi matriksnya gampang tuh. Ada Akurasi gitu. precision recall, iya akurasi, precision recall, F measures gitu kan. Nah itu ya F1 itu udah apa ya, jadi pakem lah ya untuk klasifikasi. Ini agak beda sih, menarik sih. Jadi bisa jadi ada ininya. Ya. Ada share task-nya. Jadi di konferensi besar machine translation itu selain share task bagus-bagusan model, itu juga orang lomba mempropose matrix baru gitu. Nanti cara kompetisinya adalah mana yang hasilnya paling sesuai sama human judgment. Jadi setiap tahun gitu. mesti ada matrix baru. Jadi saya nggak akan bisa ngikutin semua gitu karena setiap tahun beranak aja matrix baru gitu. Lah kalau kayak gitu berarti kan ketika kita nulis paper gitu ya terkait sama ini, ya udah kita bisa mempropose metrik baru dan saya bilang, oh di metrik yang baru ini hasil saya paling bagus loh. Boleh dong kita mengklaim seperti itu? Boleh, ya. Tapi gimana tapi harus diklaim bahwa matrix ini benar-benar bagus gitu. Biasanya nanti berarti harus ada human judgment. Terus sama matrix yang lama bilang nih, matrix baru saya lebih sesuai sama penilaian manusia dibandingkan matrix lama, dan menurut matrix baru saya ini lebih bagus. Itu sah-sah aja. Sah saja, itu agak aneh sih jadinya. Jadi ya udah kita bikin metrik baru, terus human judgment-nya udah pakai tim riset kita aja. Berarti kan udah subjektif banget dong jadinya. Nah itu berarti nggak bisa gitu kali ya. Kalau mau ada human judgment harus ada tim lain. Biasanya kalau yang lomba matrix itu dia human judgment-nya si koordinatornya yang bikin, jadi nggak dikasih tahu siapa gitu. Ntar kamu tinggal ini aja, tinggal bikin rumus matrix kamu apa, nanti sesuai nggak human judgment-nya nggak dikasih tahu, nanti tinggal dilihat. Misalnya ada yang human judgment-nya bagus tapi matrix-nya jelek, berarti kan nggak sesuai nih. Iya betul. Oke, menarik sih, menarik.
Ya, jadi berarti memang untuk field ini agak sedikit berbeda. Balik lagi ke statement gua tadi, berarti apa untuk topik ini memang dari sisi matrix dan dari sisi perkembangan model itu sendiri masih ongoing ya, nggak kayak klasifikasi pada umumnya kan. Kalau klasifikasi pada umumnya kan matrix sudah clear nih, oh ada Hmm, akurasi, ada dan lain-lain. Nah, tinggal kita perbaiki model kan, improve model, improve model, improve betul. model. Nah, ternyata yang di sini masih jalan paralel ya. Oh, menarik, menarik, Masih menarik, jalan paralel. menarik, menarik. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Ada satu sih kalau gue Ji, terkait yang tadi Ji, terkait tentang ada big neural network sama yang smaller neural network. Jadi lo bilang kan yang big itu digunakan untuk mempelajari data yang langsung dari manusia, raw data gitu kan ya. Nah, Hmm. gue masih belum kepikiran ini dari raw data masuk ke yang besar, neural network yang besar, terus outputnya itu apa ya kira-kira ya? Bisa nggak dikasih gambaran sedikit output real Ya, dalam bentuk itu apa ya gitu? Biar ada bayangan gitu loh kita. jadi ada raw data yang dari manusia Hmm, beneran, ya kan? ya, Terus ada ya. AI gede, dia belajar dari situ, ya kan? Ah, ah, ah. Nah, outputnya itu maksudnya hasil dari belajar itu ya jadi AI yang jago misalnya, tapi lambat karena gede gitu kan, lambat ya, wajar lah ya. Oke, Tapi oke, AI-nya ini jago gitu. Nah, oke. karena AI-nya ini jago, inget nggak tadi kita punya data paralel kan susah, betul kan? Hmm, hmm, hmm. Tapi kan kalau data bahasa Inggris doang gampang kan? Betul, Banyak di internet. Ya banyak udah, ya. ambil data bahasa Inggris yang banyak itu, kita minta si Mhm. model gede ini translate semuanya. Oke. Jadi sekarang kita punya dataset bahasa Inggris dari internet sama Ah, terjemahan buatan si oke. AI. Nah, model kecil Iya, itu iya, belajar iya. dari dataset artificial itu. Oh, I see. Berarti dia belajar dari yang sudah di apa hasil dari translatan si yang besar ini gitu ya? Nah, jadi lebih Oh, oke, smooth I gitu. see. Jadi kalau Betul. Tapi ngebayangin kan, di regression, kebayang ah, regression ah. nggak? Regression itu misalnya ada Iya, iya. titik-titik kita bikin garis. Kan kalau titik-titiknya Ah, agak noisy kan bikin garisnya susah. Tapi kan setelah betul. belajar sama model yang gede, kita mau generate titik-titik artifisial kan titik-titiknya lurus kan. Ya, betul Itu banget, kan jadi betul, lebih betul. gampang dipelajari, jadi lebih mudah Oh, I dipelajari see. misalnya. Tapi kan jadinya yang kecil ini tidak akan efektif atau agak kurang efektif untuk yang raw data tadi, ya nggak sih? Kan dia belajar dari yang sudah smooth gitu loh. Terus sekarang dikasih yang agak noise atau yang agak agak sampah lah gitu misalnya. Nah itu kan gimana itu Nah, kira-kira? yang smooth kan outputnya, inputnya tetap tetap raw. Oh, I Jadi see. inputnya tetap Oke. noise, tapi dia Ya, ya, cuman ya. belajar nge-outputnya dia nggak galau gitu. Ini outputnya yang mana ya? Karena Oh, outputnya I udah smooth. see. Oke, oke. Paham, paham, paham. Ya, 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 ya. Oke. Oh, iya, ya, benar juga ya. Oke, balik lagi nih ada yang bertanya, untuk di kata AI, nah ini tempat lo kerja sekarang nih, apakah pernah menggunakan evaluasi manual seperti menggunakan Amazon Mechanical Turk? Eh, Atau ini konfidensial, nggak evaluasi boleh dikasih tahu? sebenarnya boleh-boleh aja nggak dikasih tahu apa Oh, yang boleh-boleh aja. kalau evaluasi pernah pernah evaluasi manual tapi kan mahal ya. Maksudnya kan bayar Ah, orang berarti kan. Ataupun kalaupun kita sendiri kan takes time gitu. Jadi jarang-jarang banget. hmm, Tapi Amazon Mechanical Turk ini malah saya baru dengar. Apa ini ya? oke. Coba kita cari. Ada istilah baru ya, Ah, Amazon Amazon kalau Mechanical Mechanical Turk. Turk kayaknya pernah dengar. Tapi kalau ada Amazonnya, Amazon oh ini Mechanical ya, Turk ya. semacam itu ya. Hmm. Oke. Jadi kalau di kata AI kita manual, tapi yang annotate atau nge-evaluasi itu tim yang dibayar gitu. Jadi bukan crowdsource atau random. Makanya agak-agak Ah, jarang gitu. Kalau kalau bener-bener perlu banget. Oke, oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari Cahaya Wirawan.
mana yang lebih bagus antara Open NMT atau Marian NMT, khususnya untuk dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini gimana nih? OpenMT, jadi OpenMT ini buatannya Amazon. Marian ini buatan Edinburgh, kemudian diakuisisi Microsoft. Tapi ini sebenarnya lebih ke arah toolkit sih. Karena kan zaman sekarang bikin AI ini, bikin machine translation ya, itu kayak banyak pilihan toolkit gitulah ya. Mau decoding pakai apa nih? Misalnya mau pakai TensorFlow atau pakai PyTorch atau pakai Hugging Face atau Marian NMT ini juga salah satu tools buat ngedevelop. Mana yang lebih bagus? Nah, ini susah. Kalau Marian MT ada untuk Indonesia. Kalau OpenMT dia punya nggak ya Inggris bahasa Indonesia? Dan itu pun tergantung datasetnya in the end ya. Kalau datasetnya saya nggak bisa jawab pertanyaan ini karena kita nggak tahu model mana yang dibandingin, dan itu juga banyak faktor lain. Misalnya datasetnya yang mana yang di train, kan? Misalnya kita mau bandingin A sama B, mana yang lebih bagus, ya kalau A datasetnya kecil, B datasetnya gede, most likely sih yang B menang. Terus ukuran AI-nya tadi makin gede, makin bagus. Jadi harus spesifik ke modelnya sih. Kayaknya toolkit zaman sekarang toolkit nggak terlalu masalah ya, mau pakai yang mana juga. Iya sih, jadi gue pernah juga, lu pernah nggak dengar ini waktu lu kuliah? Sebenarnya kalau machine learning kita ngomong tentang AI ya. Jadi sebagus-bagusnya model, sekompleks-kompleksnya model atau se-wow-nya model itu akan kalah sama dataset yang bagus. Iya nggak sih? Pernah nggak sih dengar itu? Yang jelas. Kadang-kadang banyak nggak bisa. Kadang-kadang ada riset nih dataset kita banyak tapi agak-agak jelek gitu dataset. Iya benar-benar. Intinya sih di dataset ya, cuman kan memang kalau di real world itu dataset nggak pernah bagus, nggak pernah ideal gitu ya, nggak pernah dapat yang bagus. Iya sih, sebenarnya dari kalau kita ngomong AI machine learning itu sendiri, kayaknya hampir di semua bidang ya. Kalau kayak bidang gue itu kan IoT ya waktu itu lebih apa ya? Kalau gue bilang lebih kacau lagi datanya, lebih noise banget datanya dan bahkan lebih banyak datanya. Dan di situ juga pernah ada yang bilang, ya lo mau sehebat apapun algoritma yang lo punya, kalau ada peneliti lain yang datang dengan membawa sensor yang lebih bagus, yang maksudnya lebih bagus tuh artinya lebih menghasilkan datanya nggak terlalu banyak noise, ya algoritma lo bakal kalah sama dia gitu loh. Ya nggak sih? Kalau IoT bukannya apa? Misalnya anggaplah gesture itu kan berarti butuh banyak data gesture, itu kan susah juga nyarinya. Iya itu susah dan noise-nya banyak. Kan kita nggak bisa ngatur. Iya kita nggak bisa ngatur. Artian kemarin contoh gue pakai accelerometer untuk detect fall kan, orang jatuh. Nah itu orang jatuh kan ada yang jatuh ke depan, jatuh ke samping, jatuh ke belakang. Terus yang jatuh ke samping ada 2, jatuh samping kiri, samping kanan. Belum lagi di tengah-tengah baterainya mau habis, datanya jadi nggak maksimal dia keluar. Nah ada banyak lah. Di situ makanya mungkin apa ya? Mungkin ya sedikit sharing juga. Kalau misalnya main di machine learning seperti ini, mungkin di awal itu kalau gue pribadi ya itu gue akan masuk dulu ke data preprocessing-nya sih. Itu di otak atik dulu deh sampai benar-benar smooth gitu. Nggak tahu ya kalau di bidang lu gimana biasanya? Apa perlu ada data preprocessing yang benar-benar kayak aduh harus berkali-kali filter gitu? Perlu nggak sih kira-kira? Ada, tapi nggak ini ya. Makanya yang lagi booming kemarin tuh yang kalau suka baca berita atau cek-cek di mana gitu ada yang GPT-3, pernah dengar nggak GPT-2, GPT-3 itu kayak tiba-tiba AI bisa nge-proof matematika atau apa. Nah itu pre-trained language model, karena kan datasetnya susah. Ya udah kita ajarin aja bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris. Tiba-tiba dia bisa generalize better gitu dengan dataset yang noisy. Nah, kalau kita bicara soal dataset pre-processing itu juga ada banyak, tapi kita lebih ke arah ini sih. Oke, kalau bahasa tuh gini misalnya, yang ribet itu morfologi. Morfologi itu transformasi atau nggak harus morfologi ya. Jadi kan AI itu kan nggak ngerti kata ya, maksudnya kata halo,
siapa itu apa maksudnya. Dia kan harus dikonversi jadi angka numerik, ya kan? Betul, betul. Biar bisa dikali. AI itu sebenarnya nggak magic kok. Dia itu cuman kumpulan penjumlahan, perkalian, pembagian. Ada pembagian nggak ya? Uh, Ada, Pokoknya intinya ada. uh, jadi kata halo ini harus diubah jadi representasi angka somehow gitu. Misalnya halo ini ternyata representasi angkanya 178 gitu misal ya. Nah itu gimana caranya? Nah AI itu dia nggak tahu perbedaan, misalnya bahasa Indonesia ya, perbedaan makan sama dimakan itu kan cuman, kalau kita orang Indonesia kan ya dimakan itu kan berarti ya sama aja kayak makan tapi bentuknya pasif gitu kan. Kalau AI itu dia nggak ngerti itu dua token. Dia cuma nganggap ini ada kata satu, ada kata dua. Dua kata ini nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, kalau dia nggak pernah lihat kata tersebut di trainingnya, pas dia suruh terjemahin itu dia bingung. Ini kata apa? Kata baru nih. Misalnya di trainingnya nggak pernah ada kata dimakan. Tapi dia sering lihat kata makan. Dia nggak bisa tahu nerjemahin dimakan itu apa gitu kan. Ini ngaruh banget buat bahasa-bahasa yang morfologinya kompleks kayak bahasa Indonesia. Itu kan banyak banget kombinasi imbuhan awalan akhiran gitu kan. Makan, dimakan, dimakan-makan, dipermakankan bisa ya. Secara imbuhan valid. Gue nggak tahu artinya. Iya sih. Secara imbuhan valid. Tapi betul. Jadi nggak mungkin di training set itu lengkap semuanya gitu kan. Sama kayak tadi jatuh kanan, jatuh kiri. Ini juga semua kombinasi imbuhan untuk semua kata itu susah gitu. Kalau bahasa Jerman itu ada namanya compound word gitu kan. Gue nggak bisa bahasa Jerman, tapi kalau teman-teman yang ngerjain bahasa Jerman itu compound word. Jadi kayak satu kata bahasa Jerman tuh kayak panjang gitu loh. Tapi itu sebenarnya kayak ditempel-tempel gitu kan. Nah itu dianggapnya satu kata gitu. Nah salah satu processing yang lumayan wow pas ketika di develop itu zaman tahun 2016 itu adalah namanya byte pair subword unit. Jadi ya sebenarnya dulu itu machine translation itu inputnya per kata. Jadi kayak tadi makan itu satu kata. Tapi ternyata kalau kita break jadi suku kata itu jadi lebih bagus. Jadi karena kita nggak perlu tahu representasi per kata itu. Karena kalau kita break jadi bukan suku kata ya, kayak subword itu setiap kata itu pasti ada representasinya. Misalnya datanya itu nggak pernah ada di makan, tapi dia pernah tahu di sama makan gitu. Jadi tinggal tahu di itu maksudnya apa ya, makan itu maksudnya apa ya. Nanti representasi keduanya itu dia bisa kayak digabung gitu. Oh berarti dimakan kira-kira ini. Jadi dia at least tahu, ketimbang nggak tahu sama sekali gitu. Itu salah satu pre-processing buat machine translation yang waktu pertama kali dicetus itu lumayan wow, dan sampai sekarang orang kayak hanya harus wajib pakai ini gitu. Kalau nggak pakai itu dipertanyakan reviewer, kamu kok nggak di break katanya gitu. Iya, make sense. Ya berarti sama-sama penting ya, emang data preprocessing itu sangat krusial banget sih memang. Oke, karena ini sudah jam 12 lebih, jadi kita sudah ada di penghujung sesi. Jadi terima kasih buat Aji ya, thank you banget Aji, waktunya lo udah ngeluangin waktu buat ngobrol bareng kita. Mungkin nanti untuk yang rekan-rekan yang tertarik mau collab gitu atau mau tanya-tanya, bisa nggak Aji? Lo bisa ngasih email nggak? Lo terbuka nggak untuk ditanya-tanya? Oh boleh. Mana ya kontaknya? Di ini aja, di chat biar biar semua rekan-rekan bisa melihat gitu. Nanti siapa tahu ada yang nanya gitu. Nih ya, jadi itu emailnya. Jadi buat rekan-rekan yang sudah hadir saat ini bisa email ke aji@kata.ai, dan nanti untuk yang tadi nggak ada. Boleh. Kenapa? Kalau preset boleh. Oke. Kalau ada yang mau kata. Sama kata AI. Gue boleh nggak, Ji? Boleh. Kita bikin yang aneh-aneh lagi, Ji. Oke, jadi buat yang rekan-rekan yang tadi datangnya tengah-tengah, jadi nggak dari awal, kita udah record kok, nanti kita akan upload di YouTube-nya Bit School, bisa nanti tanya ke panitia untuk aksesnya, untuk linknya. Oke, dan ini karena sudah lebih 5 menit, terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah hadir, terima kasih banyak untuk Aji. Selamat berakhir pekan, dan terima kasih. Sampai ketemu di Bit Talk berikutnya. Bye. Thank you.